Sengketa lahan di Kamboja telah mencapai tahap yang tak bisa ditolerir lagi. Lebih dari 5 juta hektar tanah milik petani diambil alih oleh pengusaha pertanian besar. Sekitar 400.000 warga menjadi korban. Tapi 3 aktivis HAM ini bertekad untuk menghentikan praktik penyerobotan lahan ini di Kamboja. Mereka tengah berkeliling Eropa untuk membuka mata dunia tentang apa yang terjadi di negara mereka, juga mempengaruhi Parlemen Uni Eropa untuk memberlakukan larangan terhadap pengambil alihan lahan. Reporter Asia Calling di Swedia, Rick Wasserman, menyusun cerita berikut ini. Kamboja sudah banyak berubah dalam 2 dekade terakhir. Meski pembangunan berjalan pesat, muncul sisi gelap pembangunan, terutama bagi masyarakat miskin. Banyak warga yang kehilangan harta benda mereka terjebak dalam konflik lahan dan sumber daya alam. Hampir 1,5 juta diantaranya jadi korban perampasan lahan. Untuk menyoroti penderitaan mereka, trio aktivis HAM Kamboja melakoni tur ke negara-negara Uni Eropa untuk mendapatkan dukungan. Swedia adalah negara pertama yang disambangi untuk menggelar seminar. People are suffering in many ways. First is the land grabbing, the eviction, often by companies who are complicit with the government, often joint ventures with Asian companies, some with Western companies. But even beyond loss of their land, their livelihood, their homes, often when they stand up to defend their rights and the rights of others, then the judiciary, the courts, the military is then used to punish them even further. Bukti nyata hadir di Danau Bongkak. Danau ini dikeringkan dan kemudian dijadikan lahan pembangunan tahun 2012. Namun penduduk desa menolak untuk mengungsi. 15 perempuan kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman hari itu juga. Mereka dijatuhi hukuman penjara 2-5 tahun hanya karena jadi petani. Cambodian people, we call ourselves Net Srai, like a farmer. So the word farmer, Net Srai, suggests that you have to have srai, you have to have farms. Pengacara dan aktivis Yeng Virak menjelaskan 25% lahan pertanian yang paling subur di Kamboja sudah dijual, terutama ke spekulan asing dan petani gula. Mendengarkan penderitaan korban penggusuran, beberapa tamu yang hadir meneteskan air mata. Organisasi Yeng Viraks, yaitu Pusat Tindakan Hukum Masyarakat, menyediakan layanan hukum gratis bagi warga yang digusur. Perjuangan, kata dia, harus dilakukan di beberapa bidang. The combination of both our legal aid representation together with the people themselves, collective actions to demand justice for themselves. The combination of this can secure a bit of result, a positive result. Masalah utama adalah membuktikan kepemilikan tanah secara hukum. Di bawah rezim Khmer Merah, semua surat tanah dihancurkan, sehingga mudah bagi pemerintah untuk menjual tanah orang miskin kepada orang kaya dan berpengaruh. Dalam kasus Danau Bongkak, tekanan masyarakat memaksa pemerintah untuk membebaskan 15 perempuan yang ditangkap. Korban penggusuran itu dipindahkan ke tempat yang sangat jauh dengan fasilitas pendukungnya yang minim. Sementara Yeng Virak melakukan wawancara TV, Nali Pilorge dan koleganya E. Sarom tengah dalam perjalanan untuk bertemu anggota Parlemen Uni Eropa. Mereka ingin perusahaan Eropa yang terlibat perampasan lahan di Kamboja diberi sanksi. It's very difficult if farmers don't have land to farm. So it's extremely important in Cambodia for people to have land. In particular women, because unlike Cambodian men, they can't migrate to other countries and find work. Setelah perjalanan ke Brussels, Paris, dan Jerman, kelompok itu kini bisa menunjukkan beberapa kemajuan dalam bentuk pernyataan tegas Parlemen Uni Eropa terhadap perampasan lahan.
In this particular case, because the European Parliament has gotten involved and made some very strong resolutions and a strong letter co-signed by members of, as I could see, most of the party groups, then that's a very strong position that can encourage the European Commission to follow up on. Masyarakat miskin dieksploitasi, kata kelompok itu. Dan baik perusahaan Eropa dan pemerintah Kamboja terlibat sangat jauh. You must, in your duties, come to investigate if you don't believe our maps, our evidence, and so on, so that companies and governments do not exploit these exemptions and these benefits that were made for socially responsible companies, not perpetrators. Tim aktivis itu telah melakukan perjalanan selama hampir 2 tahun, mengunjungi sebanyak mungkin negara barat. Mereka akan terus melakukannya sampai pemerintah dan perusahaan menghentikan perampasan lahan, kata mereka. Dari Swedia, Rick Wasserman menyusun laporannya untuk Asia Calling. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Kami undur diri dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.